Pernahkah Anda merasa lega setelah menjalani cek kesehatan rutin, lalu beberapa hari kemudian tiba-tiba merasa pusing, penglihatan buram, atau bahkan tidak sadarkan diri? Mungkin Anda berpikir, saya baru saja diperiksa dan semuanya baik-baik saja. Apa yang terjadi? Setiap tahun, jutaan lansia di seluruh dunia menjalani pemeriksaan medis tahunan dengan harapan mencegah penyakit lebih awal. Namun, tanpa disadari, beberapa dari tes yang dianggap rutin ini ternyata bisa membawa risiko tersembunyi. Salah satunya adalah peningkatan risiko stroke. Kedengarannya tidak masuk akal, bukan? Kita percaya pada dokter, mengikuti semua rekomendasi, dan merasa bahwa kita sedang melakukan hal yang benar. Tapi dunia medis modern menyimpan banyak detail yang tidak selalu dijelaskan secara menyeluruh, terutama kepada pasien lanjut usia. Di balik brosur berwarna cerah di ruang tunggu klinik, ada risiko kecil, namun nyata yang bisa memengaruhi kesehatan Anda. Secara serius, stroke bukanlah sesuatu yang datang tanpa peringatan. Namun, perubahan tekanan darah mendadak, gangguan sirkulasi darah, atau reaksi tubuh terhadap zat kimia tertentu bisa menjadi pemicu yang tidak disangka-sangka. Dan yang mengejutkan, semua itu bisa dimulai dari sebuah prosedur sederhana, sebuah tes medis rutin yang seharusnya membantu Anda. Video ini bukan untuk menakut-nakuti Anda. Tujuan kami adalah memberi Anda pemahaman lebih baik agar Anda bisa bertanya pertanyaan yang tepat sebelum menyetujui pemeriksaan medis tertentu. Karena setelah usia 60 tahun, menjaga kesehatan bukan hanya soal menemukan penyakit lebih awal, tapi juga menghindari risiko yang tidak perlu. Dalam beberapa menit ke depan, kami akan membahas 5 tes medis paling umum yang sering direkomendasikan untuk lansia, namun ternyata memiliki potensi risiko tersembunyi. Mulai dari CT scan dengan zat kontras, tes jantung di atas treadmill, hingga prosedur endoskopi dengan sedasi. Anda akan mengetahui mengapa tes-tes ini bisa menjadi berbahaya, siapa saja yang berisiko, dan yang terpenting, apa yang bisa Anda lakukan untuk melindungi diri sendiri dan orang yang Anda cintai. Jika Anda berusia di atas 60 tahun, tonton video ini hingga akhir, karena informasi yang Anda dapatkan hari ini bisa menjadi perbedaan besar antara keputusan yang bijak dan risiko yang tidak disadari. Mari kita mulai dengan fakta yang pertama. CT scan atau computerized tomography adalah salah satu tes pencitraan yang paling sering direkomendasikan oleh dokter, terutama untuk mendeteksi masalah organ dalam, pembuluh darah, atau tumor. Ketika Anda menjalani CT scan dengan zat kontras, dokter dapat melihat gambaran tubuh Anda dengan lebih jelas karena zat tersebut mempertegas jaringan dan pembuluh darah dalam gambar hasil scan. Namun, bagi lansia, terutama yang memiliki tekanan darah tinggi, penyakit jantung, atau gangguan ginjal, prosedur ini tidak selalu seaman yang dibayangkan. Zat kontras yang digunakan dalam CT scan biasanya disuntikkan ke dalam pembuluh darah. Dalam beberapa kasus, zat ini dapat memicu reaksi tubuh yang cukup drastis. Salah satunya adalah penurunan tekanan darah secara tiba-tiba atau sebaliknya, lonjakan tekanan darah yang mendadak. Reaksi ini disebut sebagai vasovagal response atau respon vasovagal. Kondisi di mana tubuh mengalami reaksi ekstrem terhadap stimulus seperti jarum suntik atau bahan kimia tertentu. Bagi seseorang yang berusia 60 tahun ke atas, reaksi seperti ini bisa sangat berbahaya. Pembuluh darah yang sudah tidak elastis, seperti saat muda lebih mudah rusak atau mengalami spasm, penyempitan tiba-tiba. Dalam kondisi ekstrem, lonjakan tekanan darah ini dapat memicu pecahnya pembuluh darah halus di otak atau membentuk gumpalan darah yang menyumbat aliran darah. 2 penyebab umum stroke. Selain itu, zat kontras juga dapat membebani ginjal. Banyak orang tidak menyadari bahwa fungsi ginjal secara alami menurun seiring bertambahnya usia. Bahkan tanpa gejala yang jelas, seseorang bisa saja memiliki penurunan fungsi ginjal tingkat sedang. Ketika ginjal tidak mampu menyaring zat kontras dengan cepat, sisa zat tersebut dapat menyebabkan kerusakan organ lebih lanjut atau memperburuk kondisi kronis yang sudah ada. Lantas, apa yang bisa Anda lakukan? Pertama, sebelum menyetujui CT scan dengan kontras,
Tanyakan kepada dokter Anda, apakah ini benar-benar diperlukan? Apakah ada pilihan lain yang lebih aman mengingat usia dan kondisi kesehatan saya? Dalam banyak kasus, CT scan tanpa kontras masih bisa memberikan informasi yang cukup, terutama jika tujuannya hanya untuk memantau kondisi yang sudah diketahui atau gejala ringan. Kedua, pastikan Anda memberikan informasi lengkap kepada dokter tentang riwayat tekanan darah tinggi, masalah jantung seperti aritmia atau gagal jantung, penyakit ginjal atau hasil tes fungsi ginjal sebelumnya, alergi terhadap zat tertentu, atau pengalaman buruk dengan pemeriksaan sebelumnya. Ketiga, jika dokter tetap merekomendasikan penggunaan kontras, mintalah untuk melakukan tes darah sederhana yang disebut GFR, Glomerular Filtration Rate. Tes ini mengukur seberapa baik ginjal Anda bekerja dan bisa menjadi dasar penting dalam menentukan keamanan prosedur. Jangan ragu untuk bertanya meskipun Anda merasa tidak enak karena menginterogasi dokter. Ingat, Anda berhak memahami sepenuhnya apa yang akan dilakukan terhadap tubuh Anda, terutama ketika usia membuat tubuh lebih rentan terhadap gangguan kecil sekalipun. Dan terakhir, selalu pantau kondisi tubuh Anda dalam 72 jam setelah prosedur. Jika Anda merasakan pusing mendadak, pandangan kabur, lemas di satu sisi tubuh, atau bicara mulai tidak jelas, segera cari pertolongan medis. Gejala ini bisa menandakan reaksi serius atau stroke ringan yang harus ditangani sesegera mungkin. CT scan dengan kontras memang bisa menyelamatkan nyawa dalam banyak kasus. Tapi pada saat yang sama, prosedur ini bukan tanpa risiko, khususnya bagi Anda yang sudah memasuki usia lanjut. Dengan bertanya, memahami, dan mempersiapkan diri, Anda bisa memastikan bahwa setiap tes yang Anda jalani benar-benar bermanfaat tanpa membawa risiko yang tidak perlu. Tes stres jantung atau yang sering disebut sebagai exercise stress test adalah salah satu pemeriksaan yang tampak sederhana, namun menyimpan risiko serius, terutama bagi mereka yang sudah berusia di atas 60 tahun. Dalam prosedur ini, pasien diminta berjalan atau berlari di atas treadmill sambil dipantau detak jantung dan tekanan darahnya. Tujuannya adalah untuk melihat bagaimana jantung bekerja saat berada dalam kondisi tertekan. Namun, ada satu hal yang sering tidak disampaikan secara langsung. Tubuh lansia tidak lagi memiliki kapasitas yang sama seperti saat muda. Sistem kardiovaskular yang sudah melemah, pembuluh darah yang kaku, dan kondisi medis lain seperti hipertensi atau penyakit jantung membuat stres fisik yang tiba-tiba bisa berbahaya. Selama tes berlangsung, detak jantung akan meningkat drastis. Begitu juga dengan tekanan darah. Hal ini bisa memicu aritmia, detak jantung tidak beraturan, lonjakan tekanan darah mendadak, atau bahkan pecahnya pembuluh darah halus di otak. Dalam beberapa kasus, pasien mengalami gejala seperti pusing, nyeri dada, atau kelelahan ekstrem yang bisa berujung pada komplikasi serius jika tidak ditangani segera. Bahkan, jika tes dihentikan sebelum gejala memburuk, dampaknya tidak selalu langsung terlihat. Tekanan ekstrem yang dialami tubuh bisa memicu reaksi tertunda seperti stroke ringan atau serangan jantung beberapa jam atau hari kemudian. Dan seringkali hal ini tidak dihubungkan langsung dengan tes karena gejalanya datang setelah pasien sudah pulang ke rumah. Yang lebih mengkhawatirkan adalah kenyataan bahwa banyak dari tes ini dilakukan secara rutinitas, hanya untuk cek saja tanpa adanya gejala jelas seperti nyeri dada, sesak napas, atau kelelahan berlebihan. Padahal pada lansia, risiko dari prosedur ini bisa melebihi manfaatnya jika tidak ada indikasi klinis yang kuat. Jadi, apa langkah bijak yang bisa diambil? Pertama, jika dokter merekomendasikan tes stres jantung, jangan langsung setuju. Ajukan pertanyaan-pertanyaan berikut. Apakah saya benar-benar perlu menjalani tes ini? Apakah ada gejala atau hasil sebelumnya yang mengindikasikan perlunya pemeriksaan ini? Adakah pilihan lain yang lebih aman mengingat usia dan riwayat kesehatan saya? Dalam banyak kasus, dokter bisa mengganti tes treadmill dengan tes yang disebut nuclear stress test, yaitu tes yang menggunakan obat untuk mensimulasikan efek stres pada jantung tanpa aktivitas fisik. Atau pilihan lainnya adalah ekokardiogram istirahat,
yaitu pemeriksaan ultrasound pada jantung yang tidak melibatkan beban fisik apapun. Kedua, jika memang perlu menjalani tes, pastikan kondisi tubuh Anda dipantau secara ketat sebelum, selama, dan setelah prosedur. Beritahukan dokter jika Anda pernah mengalami pusing, gangguan irama jantung, atau tekanan darah tidak stabil. Ketiga, pahami bahwa tidak semua deteksi dini itu selalu berarti tindakan lanjutan diperlukan. Dalam beberapa kasus, gaya hidup sehat, pengelolaan obat yang tepat, dan pemantauan berkala bisa lebih bermanfaat daripada intervensi yang agresif dan berisiko. Banyak orang berpikir, semakin sering diperiksa, semakin aman mereka. Tapi pada usia lanjut, logikanya sedikit berbeda. Semakin banyak prosedur yang dilakukan tanpa alasan medis kuat, semakin besar pula risiko yang ditanggung tubuh yang sudah rentan. Ingat, jantung Anda bukan mesin yang bisa dites sembarangan. Setiap tekanan, setiap lonjakan bisa meninggalkan dampak. Maka dari itu, pastikan Anda benar-benar tahu alasan dibalik setiap tes yang dijalani. Jangan ragu bertanya, jangan ragu menunda, dan jangan merasa bersalah karena ingin memahami lebih dulu sebelum menyetujui sesuatu. Endoskopi merupakan prosedur medis yang semakin umum dilakukan, terutama setelah usia 60 tahun. Tes ini memungkinkan dokter melihat langsung bagian dalam tubuh seperti kerongkongan, lambung, atau usus besar. Biasanya dilakukan untuk memeriksa gejala gangguan pencernaan, perdarahan, atau sebagai bagian dari screening rutin. Agar pasien merasa nyaman, banyak endoskopi dilakukan dengan sedasi ringan, obat penenang yang membuat Anda rileks atau tertidur selama prosedur berlangsung. Namun, bagi lansia, justru bagian ini yang bisa memicu komplikasi serius. Mengapa demikian? Setelah usia 60 tahun, tubuh mengalami berbagai perubahan fisiologis. Salah satunya adalah penurunan sensitivitas sistem sirkulasi dan kemampuan tubuh dalam menjaga tekanan darah tetap stabil. Sedasi dapat menyebabkan penurunan tekanan darah secara drastis atau perlambatan denyut jantung. Reaksi ini, meski ringan pada orang muda, bisa menjadi masalah besar pada orang lanjut usia. Yang lebih penting lagi adalah kombinasi antara sedasi dan penggunaan obat pengencer darah seperti aspirin, clopidogrel, atau warfarin. Obat yang banyak diresepkan kepada lansia untuk mencegah serangan jantung dan stroke. Ketika tekanan darah menurun akibat sedasi dan kemampuan darah untuk membeku juga terganggu karena obat-obatan tersebut, risiko perdarahan internal atau gangguan sirkulasi ke otak meningkat. Beberapa laporan medis mencatat peningkatan kejadian stroke ringan atau serangan iskemik transient TIA dalam 72 jam setelah endoskopi dengan sedasi, terutama pada pasien usia lanjut yang menggunakan antikoagulan. Meskipun stroke tersebut bersifat ringan, gejalanya seperti bicara tidak jelas, pusing, atau kehilangan keseimbangan bisa sangat mengganggu dan menjadi peringatan akan potensi masalah lebih besar. Lantas, bagaimana kita bisa tetap aman? Langkah pertama, tanyakan alasan prosedur. Apakah endoskopi ini benar-benar diperlukan sekarang? Apakah ada gejala yang mengindikasikan perlunya tindakan ini? Atau hanya sebagai screening rutin saja? Jika Anda tidak memiliki keluhan nyata, seperti nyeri perut, pendarahan, atau gangguan pencernaan yang menetap, tanyakan apakah prosedur bisa ditunda atau diganti dengan metode non-invasif, seperti USG abdomen atau tes darah. Langkah kedua, bicarakan secara terbuka tentang semua obat yang Anda konsumsi. Beritahukan dokter jika Anda mengonsumsi obat pengencer darah, aspirin, clopidogrel, warfarin, obat tekanan darah tinggi, obat penenang atau tidur. Langkah ketiga, tanyakan tentang pilihan tanpa sedasi. Dalam beberapa kasus, prosedur endoskopi bisa dilakukan tanpa sedasi penuh atau hanya menggunakan sedasi minimal yang tidak terlalu memengaruhi sistem sirkulasi. Meskipun mungkin terasa sedikit tidak nyaman, risikonya jauh lebih rendah, terutama bagi pasien dengan riwayat medis kompleks. Langkah terakhir, pantau kondisi Anda setelah prosedur. Jika Anda mengalami gejala seperti sakit kepala hebat, bicara tidak jelas, penglihatan kabur,
atau kelemahan pada satu sisi tubuh setelah endoskopi, segera cari pertolongan medis. Gejala ini bisa menjadi tanda stroke ringan atau gangguan sirkulasi otak yang memerlukan penanganan segera. Endoskopi adalah alat yang bermanfaat dalam dunia kedokteran modern, tetapi tidak semua orang membutuhkan prosedur ini secara rutin, apalagi jika tidak memiliki gejala spesifik. Sebagai lansia, setiap prosedur medis harus melalui pertimbangan yang matang, bukan hanya karena sudah waktunya, tapi karena memang benar-benar diperlukan. Ingat, menjaga kesehatan bukan hanya soal menemukan penyakit lebih cepat, tapi juga soal menghindari risiko yang tidak perlu. Dalam hal ini, memilih dengan bijak bisa menyelamatkan Anda dari komplikasi yang seharusnya tidak terjadi. MRI atau Magnetic Resonance Imaging adalah salah satu alat diagnostik paling canggih dalam dunia medis. Tes ini memungkinkan dokter melihat struktur internal tubuh dengan sangat detail, membantu mendeteksi masalah seperti tumor, peradangan, atau kerusakan jaringan. Namun, untuk mendapatkan hasil yang lebih jelas, seringkali digunakan zat kontras, khususnya yang mengandung gadolinium, sebuah logam berat. Meskipun zat ini biasanya dianggap aman, ada hal penting yang harus diketahui oleh Anda yang berusia di atas 60 tahun. Gadolinium tidak selalu langsung dikeluarkan dari tubuh, terutama jika fungsi ginjal Anda sudah menurun. Setelah usia di 60 tahun, fungsi ginjal cenderung menurun secara alami. Dalam beberapa kasus, penurunan ini terjadi tanpa gejala yang jelas, dan banyak orang bahkan tidak tahu bahwa mereka sudah masuk tahap penyakit ginjal ringan hingga sedang. Ketika gadolinium masuk ke dalam tubuh dan ginjal tidak bisa menyaringnya dengan cepat, sebagian zat tersebut dapat tertahan dalam jaringan tubuh, termasuk jaringan otak dan kulit. Salah satu kondisi yang paling ditakuti akibat penumpukan gadolinium adalah nephrogenic systemic fibrosis, NF, sebuah kelainan langka yang menyebabkan pengerasan dan pengentalan jaringan kulit dan organ dalam. Kondisi ini bisa menyebabkan kesulitan bergerak, sesak napas, bahkan komplikasi sistemik yang serius. Lebih dari itu, beberapa studi menemukan bahwa gadolinium dapat tertinggal di otak, khususnya pada bagian otak yang mengatur keseimbangan dan kognisi. Beberapa pasien melaporkan gejala seperti kebingungan, pusing, disorientasi, atau gangguan memori ringan setelah menjalani MRI dengan kontras, terutama jika dilakukan berulang kali. Meskipun gejala tersebut tidak selalu berarti kerusakan permanen, ini menunjukkan bahwa penggunaan gadolinium tidak boleh dianggap remeh, terutama untuk lansia dengan sistem sirkulasi atau ginjal yang rentan. Apa langkah perlindungan yang bisa Anda ambil? 1. Selalu tanyakan apakah MRI benar-benar memerlukan kontras. Tidak semua MRI membutuhkan zat tambahan. Untuk beberapa kondisi seperti nyeri punggung, peradangan ringan, atau evaluasi otot dan sendi, MRI tanpa kontras sudah cukup. Tanyakan, apakah MRI ini bisa dilakukan tanpa gadolinium? Apa tujuan pasti dari pemeriksaan ini? 2. Minta tes fungsi ginjal sebelum prosedur. Tes darah sederhana yang disebut GFR, Glomerular Filtration Rate, bisa memberi gambaran akurat tentang seberapa baik ginjal Anda bekerja. Hasil GFR yang rendah menunjukkan bahwa Anda berisiko lebih tinggi mengalami efek samping dari gadolinium. 3. Informasikan riwayat reaksi terhadap prosedur pencitraan sebelumnya. Jika Anda pernah merasa pusing, lemah, atau tidak fokus setelah CT scan atau MRI sebelumnya, beritahu dokter. Ini bisa menjadi petunjuk bahwa tubuh Anda sensitif terhadap zat kontras. 4. Hindari frekuensi MRI berlebihan. Jika Anda sudah pernah menjalani MRI dengan kontras dalam beberapa bulan terakhir, tanyakan apakah pemeriksaan kali ini benar-benar diperlukan. Terkadang, pemantauan gejala atau pencitraan jenis lain seperti USG atau CT tanpa kontras bisa menjadi alternatif yang lebih aman. Ingat, MRI sendiri adalah alat yang luar biasa dalam dunia medis. Tapi ketika dipadukan dengan zat kimia seperti gadolinium, maka keseimbangan antara manfaat dan risiko harus dipertimbangkan dengan cermat, terutama bagi tubuh lansia yang lebih sensitif. Penting untuk selalu berdialog terbuka dengan dokter,
mengajukan pertanyaan, dan tidak merasa sungkan untuk meminta alternatif. Karena pada akhirnya, tanggung jawab atas tubuh dan kesehatan Anda ada di tangan Anda sendiri. USG arteri karotis adalah salah satu tes paling sederhana dan tidak invasif yang dilakukan untuk memeriksa adanya penyempitan atau sumbatan pada pembuluh darah utama yang mengalirkan darah ke otak. Tes ini cepat, tidak menimbulkan rasa sakit, dan tidak melibatkan zat kimia apapun. Karena itu, banyak dokter merekomendasikannya sebagai bagian dari pemeriksaan rutin, terutama pada lansia. Namun yang tidak banyak disadari adalah, tes ini bisa menjadi pintu masuk menuju prosedur medis yang tidak diperlukan, dan kadang membawa risiko lebih besar daripada manfaatnya, terutama jika dilakukan tanpa gejala. Mari kita pahami dulu fungsi arteri karotis. Dua arteri besar di leher Anda ini membawa darah kayak oksigen ke otak. Seiring bertambahnya usia, arteri ini bisa mengalami penumpukan plak kolesterol, kalsium, atau jaringan parut. Ini adalah bagian dari proses penuaan yang normal. Banyak orang di atas 60 tahun memiliki penyempitan ringan hingga sedang pada arteri karotis, dan itu tidak selalu berbahaya. Masalahnya muncul ketika hasil USG menunjukkan penyempitan sedang, misalnya 50% hingga 70%, tetapi Anda tidak memiliki gejala apapun. Tanpa rasa pusing, gangguan penglihatan, kelemahan otot, atau riwayat stroke, banyak dari kondisi ini justru lebih aman jika hanya dipantau secara berkala dan ditangani dengan perubahan gaya hidup serta obat-obatan. Sayangnya, hasil USG seperti ini seringkali menyebabkan kekhawatiran berlebihan, baik dari dokter maupun pasien. Akibatnya, banyak orang lanjut usia dirujuk untuk menjalani prosedur invasif seperti endarterektomi karotis, pengangkatan plak dari pembuluh darah, atau pemasangan stent karotis. Padahal, tanpa gejala, manfaat jangka panjang dari prosedur ini sangat kecil, sementara risikonya cukup nyata. Beberapa studi besar menunjukkan bahwa pada pasien tanpa gejala, prosedur pembersihan arteri karotis tidak secara signifikan mengurangi risiko stroke dibandingkan dengan manajemen konservatif seperti pengendalian tekanan darah, kolesterol, dan perubahan gaya hidup. Bahkan, prosedur itu sendiri bisa memicu stroke, baik saat operasi maupun dalam masa pemulihan. Jadi, bagaimana seharusnya Anda bersikap? 1. Jangan langsung menyetujui USG karotis, kecuali ada alasan klinis yang jelas. Jika Anda tidak mengalami gejala seperti pusing mendadak, penglihatan kabur, mati rasa di satu sisi tubuh, riwayat mini stroke atau DE, maka sebaiknya tanyakan kepada dokter, apa tujuan dari tes ini? Bagaimana hasilnya akan mengubah rencana perawatan saya? 2. Jika hasil menunjukkan penyempitan ringan hingga sedang, jangan panik. Tanyakan apakah perawatan medis dan pemantauan berkala sudah cukup. Dalam banyak kasus, perubahan pola makan, olahraga, dan pengobatan rutin jauh lebih efektif dan aman dibandingkan operasi. 3. Pertimbangkan second opinion sebelum menjalani tindakan apapun. Jika Anda disarankan menjalani operasi atau pemasangan stent berdasarkan hasil USG tanpa adanya gejala, carilah pendapat kedua dari dokter yang berbeda. Langkah ini bisa menyelamatkan Anda dari prosedur yang tidak perlu. 4. Fokus pada pengendalian faktor risiko. Bahkan tanpa prosedur, Anda bisa mengurangi risiko stroke dengan menjaga tekanan darah dalam batas normal, mengelola kadar kolesterol, berhenti merokok, berolahraga ringan secara rutin, mengontrol kadar gula darah jika Anda memiliki diabetes. Ingat, tidak semua yang terdeteksi harus ditangani dengan tindakan agresif. Khusus pada lansia, kadang keputusan terbaik adalah mengamati dengan cermat dan bertindak hanya jika diperlukan. Setiap prosedur medis memiliki efek samping dan potensi komplikasi. Dan di usia lanjut, tubuh Anda butuh pertimbangan ekstra sebelum dijalani. Dengan informasi yang cukup dan keberanian untuk bertanya, Anda bisa menjadi pengambil keputusan utama untuk kesehatan Anda sendiri. USG karotis adalah alat diagnostik, bukan vonis. Gunakanlah dengan bijak. Setelah mendengar semua informasi dalam video ini, Anda mungkin merasa sedikit kaget. Bagaimana mungkin tes-tes yang selama ini dianggap rutin
justru bisa menjadi sumber risiko bagi kesehatan, terutama bagi kita yang sudah memasuki usia 60 tahun ke atas. Tapi disinilah letak kuncinya. Bukan semua tes itu berbahaya dan bukan semua tes itu diperlukan. Dalam dunia medis modern, kemajuan teknologi memungkinkan dokter melihat tubuh manusia dengan sangat detail. Tapi teknologi yang kuat juga membutuhkan pertimbangan bijak dalam penggunaannya. Terutama ketika tubuh sudah tidak sekuat dulu, sistem sirkulasi lebih rapuh, dan fungsi organ mulai menurun perlahan. Setiap keputusan medis harus didasarkan pada kebutuhan yang benar-benar nyata, bukan rutinitas atau sekadar antisipasi berlebihan. Kita telah membahas bagaimana CT scan dengan kontras bisa memicu lonjakan tekanan darah berbahaya, bagaimana tes stres jantung dapat memperberat kerja jantung yang sudah rentan, bahaya sedasi saat endoskopi, terutama jika Anda mengonsumsi obat pengencer darah, risiko gadolinium dalam MRI bagi ginjal dan jaringan otak, dan jebakan USG karotis yang bisa menggiring ke operasi yang tidak perlu. Pesannya sederhana, tubuh Anda bukan eksperimen dan Anda berhak bertanya. Bertanyalah sebelum menyetujui prosedur apapun. Jangan malu untuk mengatakan, apakah tes ini benar-benar penting bagi saya? Apa risikonya? Adakah pilihan yang lebih aman? Bagaimana hasil tes ini akan mengubah penanganan saya? Sebagai pasien, Anda bukan hanya penerima layanan. Anda adalah mitra dalam proses penyembuhan dan perawatan. Suara Anda penting. Pilihan Anda menentukan arah perawatan Anda. Dan bagi Anda yang selama ini mengikuti saran medis, tanpa banyak bertanya, inilah saatnya untuk mengubah pendekatan. Bukan karena dokter Anda tidak peduli, tapi karena waktu mereka terbatas dan informasi medis terus berkembang. Anda sendiri yang paling tahu kondisi tubuh Anda. Dan karena itu, Anda juga yang paling bertanggung jawab atas keputusan akhir. Jangan menunggu sampai terlambat. Informasi yang Anda pelajari hari ini bisa menyelamatkan Anda dari prosedur yang tidak perlu, dari komplikasi yang seharusnya bisa dihindari, dan dari keputusan terburu-buru yang bisa berdampak panjang. Sekarang, kami ingin mendengar dari Anda. Jika Anda pernah merasa tidak nyaman, pusing, atau mengalami efek aneh setelah menjalani tes medis, tuliskan angka di kolom komentar. Jika belum pernah, tapi Anda merasa lebih sadar dan siap bertanya sebelum menjalani tes berikutnya, mari berbagi pengalaman dan saling belajar. Komentar Anda bisa membantu orang lain yang sedang berada di posisi yang sama. Dan jika Anda merasa video ini membuka wawasan Anda, jangan lupa untuk subscribe ke. Di sini, kami berkomitmen untuk mengungkap informasi yang tidak banyak dibahas, menanyakan pertanyaan sulit, dan selalu menempatkan kesejahteraan Anda sebagai prioritas utama.